Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Julia Tania, NIM 2022-1516, Program Studi Akuntansi dari Universitas Shahid Jakarta. Dan hari ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu perilaku etika dalam profesi akuntansi. Kenapa ini penting? Karena etika bukan cuma soal aturan, tapi soal kepercayaan dan tanggung jawab. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Nah, pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika? Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau adat. Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang membahas hal-hal seperti benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kalau begitu, apa bedanya dengan etika profesi? Etika profesi adalah prinsip moral dalam menjalankan pekerjaan. Bukan cuma soal legal atau ilegal, tapi lebih kepada apakah tindakan ini pantas secara moral. Dalam konteks profesi akuntansi, etika sangat penting karena menyangkut objektivitas dan profesionalitas, penggunaan wewenang secara bijak, dan tentunya menjaga kepercayaan para pengguna informasi keuangan. Nah, sekarang mari kita bahas sebenarnya apa peran etika dalam profesi akuntansi. Yang pertama, karena akuntan menangani informasi yang sangat sensitif, mulai dari laporan keuangan, pajak, sampai audit. Salah kelola sedikit saja bisa fatal dampaknya. Yang kedua, etika penting untuk menjaga kepercayaan publik dan investor. Laporan keuangan jadi dasar pengambilan keputusan. Jadi harus bisa dipercaya 100%. Dan yang ketiga, etika membantu melindungi profesi dari praktik curang atau skandal. Ingat kasus Enron, satu pelanggaran bisa merusak nama baik seluruh profesi. Untuk itu, kita punya 5 prinsip utama yang dijabarkan dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Yang pertama, integritas, yaitu jujur dan tidak menyesatkan. Yang kedua, objektivitas, bebas dari konflik kepentingan. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian, yaitu punya kemampuan dan bertindak hati-hati. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menjaga informasi klien. Dan yang terakhir, perilaku profesional yang mematuhi hukum dan menjaga nama baik profesi. Prinsip ini bukan hanya teori, tapi panduan nyata dalam bekerja sehari-hari. Mari kita lihat, seperti apa sih perilaku etis itu dalam praktik? Yang pertama, menolak permintaan untuk memanipulasi laporan. Yang kedua, tidak menerima gratifikasi dari klien. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi meskipun kontrak sudah selesai. Yang keempat, jujur dalam mengakui kesalahan dan memperbaikinya segera. Perilaku ini menunjukkan akuntan yang punya prinsip dan profesionalitas tinggi. Sebaliknya, ini dia contoh yang harus dihindari. Yang pertama, manipulasi laporan keuangan demi menaikkan citra perusahaan. Yang kedua, membocorkan rahasia perusahaan, misalnya ke pesaing. Yang ketiga, menerima suap atau gratifikasi. Yang keempat, mengabaikan standar akuntansi seperti PSAK. Tindakan seperti ini bisa berdampak besar, bukan hanya pada karir pribadi, tapi juga ke perusahaan dan profesi secara umum. Nah, kalau sampai terjadi pelanggaran etika, apa sih resikonya? Yang pertama, kepercayaan publik bisa langsung hilang. Yang kedua, bisa terkena sanksi hukum, mulai dari denda hingga pidana. Yang ketiga, pemecatan dari pekerjaan, dan nama baik profesi ikut tercoreng. Satu tindakan tidak etis bisa punya efek domino kemana-mana. Lalu, kenapa sih masih banyak orang yang tergelincir? Perilaku etis bisa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tekanan dari atas atau organisasi, kurangnya pemahaman etika, budaya kerja yang permisif, atau dorongan pribadi misalnya ambisi, jabatan, atau uang. Makanya, kesadaran etika harus ditanamkan sejak awal, bukan hanya saat sudah bekerja. Lalu, bagaimana cara membangun lingkungan yang mendukung perilaku etis? Yang pertama itu ada edukasi sejak masa kuliah. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga nilai moral. Yang kedua, penegakan kode etik di tempat kerja, jelas dan tegas. Yang ketiga,
Membangun budaya integritas dimulai dari pimpinan. Dan yang penting, ada sistem whistleblowing, yaitu tempat aman untuk melapor pelanggaran. Kalau ini dilakukan konsisten, pelanggaran etika bisa dicegah sejak dini. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Fadil adalah seorang akuntan di sebuah pabrik ban. Ia ditawari pekerjaan di tempat lain. Alih-alih mengundurkan diri dengan baik-baik, ia sengaja menurunkan performa agar dipecat dan bisa mendapat pesangon. Ia mulai datang terlambat, absen rapat, bahkan tidak menyelesaikan laporan. Sekilas mungkin terlihat pintar, tapi apakah ini etis? Kalau kita analisis, Fadil sudah melanggar tanggung jawab moral dan profesional. Ia melakukan moral dismanagement, membenarkan perbuatan yang salah demi keuntungan pribadi. Ia juga mengabaikan kompetensi profesional yang justru bisa merugikan perusahaan. Sekalipun tujuannya mendapat pesangon, caranya tetap salah dan bertentangan dengan prinsip etika. Sebagai penutup, etika dalam profesi akuntansi adalah fondasi moral. Tanpa etika, kepercayaan hilang dan profesi ini kehilangan kredibilitasnya. Akuntan harus menjaga integritas, objektivitas, dan perilaku profesional di setiap situasi. Kasus Fadil membuktikan pelanggaran kecil bisa berdampak besar. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sebagai penutup video ini, saya harap pembahasan tadi bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya perilaku etika dalam profesi akuntansi. Semoga setelah menonton, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sadar etika, baik dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, kejujuran dan integritas adalah modal utama dalam membangun kepercayaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.